Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kita bertemu dalam ibadah pagi hari ini. Meskipun kita terpisah jarak dan ruang, tapi tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mulai pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, rasa syukur tak habis-habisnya kami naikkan padamu ya Bapa. Kalau kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu di pagi hari ini, semua juga karena anugerah-Mu. Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa, karena Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa,
sangat teramat baik bagi kami, Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini semua doa dan harapan umat manusia di bumi adalah sama. Tuhan memulihkan keadaan umat-umatnya. Tuhan memulihkan negeri kita. Tuhan memulihkan bangsa ini. Amin.
keadaan siang, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan siang, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Terima kasih. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam melewati hari-hari yang penuh dengan cobaan dan ujian ini. Kita yakin tangan Tuhan dan kasih-Nya mampu melindungi dan menguatkan kita. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari-hari yang Kau beri Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Sampai saat ini kesehatan, keselamatan Kau berikan pada setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur bahwasanya berkat-Mu tidak pernah berhenti mengalir kepada kami Tuhan. Engkau selalu memberkati kami, memberikan kecukupan kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti atas setiap kami. Kami sudah meninggikan nama Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berharap menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan siap untuk memuji, memuliakan, bahkan menyenangkan hati Engkau ya Bapa, melalui apa yang kami lakukan dalam dunia ini. Berkati kami semua Tuhan, dari awal sampai akhir, dan berikan kekuatan kepada kami, supaya kami mampu melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, dan saya berdoa kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan tetap sehat, karena akhir-akhir ini kesehatan sangat penting bagi kita semua. Dan kita sama-sama menjaga kesehatan, kita tetap memberikan diri kita yang terbaik ya Bapak Ibu, melakukan yang terbaik untuk diri kita, makan yang baik, olahraga, menjaga tubuh ini dengan baik, supaya kita tetap bekerja, kita tetap juga sama-sama melayani dan beribadah. Kalau minggu depan kita sudah mulai offline, kita akan beribadah bersama-sama, tetap menjaga kesehatan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas diri kita.
Dan hari ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini, dalam bulan menuai. Meskipun kita hanya sekali dalam ibadah offline, tapi 3 kali kita ibadah online. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Hari ini saya beri judul tentang Tuhan atau Tuhan dalam ladang penuaian ini. Jadi kita menuai sebenarnya di ladangnya Tuhan. Ya, ladangnya Tuhan. Kenapa? Karena semua yang ada dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada dalam semesta ini adalah ciptaannya Tuhan, adalah semua milik Tuhan. Dan itu benar bahwa manusia tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kalau kita memiliki sesuatu, itu bukan milik kita pribadi, tetapi itu adalah titipan daripada Tuhan. Dan semua yang ada di dunia ini, sekali lagi saya katakan, alam semesta, dunia ini, pohon-pohonan, harta kekayaan kita, bahkan manusia, semuanya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu mandat kepada kita semua. Di akhir daripada khotbah seri bulan menuai, ini saya tutup dengan bagaimana kita akan menuai dalam versi yang lain. Saya sudah tergerak ini dari minggu kedua sebenarnya mau saya sampaikan. Tetapi kok ternyata mundur lagi dan saya dapatnya peneguhannya di minggu terakhir ini. Bagaimana kita akan melihat penuaian di mana setiap Bapak Ibu adalah orang yang menuai, tapi satu sisi juga kita adalah orang yang akan memberikan tuaian itu kepada Tuhan. Nah, pada zaman dahulu Bapak Ibu, kalau slide selanjutnya kalau Bapak Ibu lihat, yaitu tentang para nabi dan para rasul. Tuhan memakai orang-orang yang Tuhan pilih. Ya, ada bangsa Israel yang jutaan orang, tetapi ada satu nabi yang diutus Tuhan, hakim yang diutus Tuhan, akhirnya Tuhan memilih para rasulnya. Ini semua untuk kepanjangan daripada pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Ini semua Tuhan lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini semua Tuhan lakukan untuk semata-mata menyelamatkan umat manusia, membebaskan umat manusia daripada belenggu dosa. Dan mereka semua, kita semua, umat manusia yang percaya kepada Tuhan, boleh beroleh hidup yang kekal. Itu Tuhan mengutus para nabi, Tuhan mengutus para rasulnya, supaya setiap orang yang mendengarkan nabi, orang yang mendengarkan rasul Tuhan, orang yang mendengarkan hamba Tuhan, mereka bertobat kembali ke jalannya Tuhan dan berharap bahwa mereka menemukan jalan Tuhan dan mereka memiliki kehidupan yang baru dalam dunia nanti Bapak Ibu. Setelah kematian yang pertama, kita tidak mengalami yang namanya kematian yang kedua. Nah, ini Tuhan mengutus pada zaman itu. Di zaman perjanjian lama para nabi, di zaman perjanjian baru para rasul. Di zaman kita, di zaman anugerah, Tuhan sudah tidak lagi mengutus nabi, Tuhan sudah tidak lagi mengutus rasul, tetapi Tuhan mengutus kita. Satu sisi kita ini adalah orang yang menuai. Ya, kita menuai berkat Tuhan, kita menuai janji daripada apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi satu sisi kita juga adalah pekerjanya Tuhan. Kenapa? Satu sisi kita adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan, tapi sisi yang lain kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pekerjanya Tuhan yang harus melakukan penuaian dalam dunia ini. Di akhir zaman ini, dalam dunia-dunia yang akhir ini, kita dituntut bukan hanya untuk menerima berkat, bukan hanya untuk meminta berkat, tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung. Kita melakukan pemberitaan Injil, kita melakukan yang namanya penginjilan. Bagaimana kita memberkati orang dengan suara dari surga. Ya, maksudnya gini, suara yang harus kita kumandangkan ke orang lain. Bagaimana orang lain belum mendengar tentang Mesias, orang belum mendengar tentang keselamatan. Kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Yes, satu sisi kita diberkati ya dalam dunia ini, tapi jangan lupa sisi yang lain. Kita adalah utusannya Tuhan. Di akhir dunia ini Tuhan tidak lagi memilih nabi, Tuhan tidak lagi memilih rasul. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang harus melakukan penginjilan, yang harus melakukan pemberitaan firman Tuhan. Di slide selanjutnya
saya ambil tentang gambar seseorang yang diutus, seseorang yang dikirim, atau Tuhan mengirim para muridnya. God sent Jesus, and Jesus sent us. Allah mengirim Yesus, dan Yesus mengirim kita, mengutus kita. Jadi dalam dunia ini kita itu ditempatkan bukan hanya untuk meminta berkat, bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi kita juga memberi berkat. Kita juga menuai ladang-ladang di mana Tuhan sudah siapkan bagi diri kita. Jadi kita tahu bahwa dalam dunia ini bukan hanya kita menikmati berkat sendiri. Seperti minggu-minggu yang lalu saya jelaskan bahwa saat kita menuai berkat, kita bukan hanya oh ya ini untuk saya, oh ya ini bagian saya, oh ini harus saya habiskan, oh ini harus saya simpan sendiri. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati dengan limpah. Kita bisa menuai dalam kesulitan, kita menuai dalam segala hal. Itu kita lakukan juga untuk orang lain. Tuhan sengaja kirim orang lain. Tuhan sengaja kirim orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, supaya kita menolong mereka, supaya kita memberkati mereka. Kenapa? Karena kita sudah diberkati Tuhan secara melimpah. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita ingin diselamatkan. Kalau kebaikan supaya diselamatkan, buat apa Yesus datang ke dunia ini? Cukup kita berbuat baik, kita diselamatkan. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kebaikan kita nggak pernah bisa menyelamatkan diri kita. Kita nggak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi salib, jadi kematian Tuhan adalah anugerah yang menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu, saat kita tahu kita sudah menerima kekekalan, kita sudah menerima kehidupan yang baru, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita melakukan kebaikan. Jangan dibalik, kita melakukan kebaikan supaya kita diselamatkan. Banyak orang yang melakukan kebaikan supaya mereka diselamatkan. Bukan Bapak Ibu, konsep anak Tuhan, konsep orang pilihan Tuhan. Saya melakukan kebaikan, saya memberkati, itu karena saya sudah diberkati, karena saya sudah diselamatkan di hidup saya. Jadi, kalau anak Tuhan itu baik, sebenarnya itu sudah biasa. Karena kenapa? Karena nature-nya seperti itu. Diselamatkan, diberkati untuk menyelamatkan, memberitakan Injil keselamatan, diberkati untuk memberkati. Tapi sayangnya, beberapa bulan yang lalu saya katakan dalam khotbah di gereja, manusia ini lebih gampang cenderung meniru yang salah. Lebih gampang cenderung meniru yang tidak baik. Kalau meniru yang baik, kelihatannya manusia ini sangat susah. Padahal Tuhan menginginkan bahwa setiap orang yang ditebus oleh Tuhan, setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu wajib memberitakan kebenaran Tuhan dengan melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ini mengutus kita. Memang jumlah kita nggak banyak. Justru dari situlah jumlah yang tidak banyak dipakai oleh Tuhan untuk dapat menaklukkan, untuk dapat memberitakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Nggak usah panjang lebar Bapak Ibu. Oh ya Om, saya akan menginjil ke luar negeri, saya akan menginjil ke luar pulau. Nggak usah, cukup di sekitar kita. Kita ditempatkan di mana, mari kita lakukan bagian kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Wahai para pengerja Tuhan, wahai para pelayan Tuhan, saatnya kita akan menuai jiwanya Tuhan. Diberkati bukan hanya untuk diri kita sendiri, diberkati bukan hanya untuk disimpan, tapi diberkati harus disisihkan untuk orang lain. Diberkati supaya orang lain bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di Matius 9 ayat 37 sampai 38 dikatakan seperti ini. Maka katanya, ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu, kitalah yang dikirim oleh Tuhan. Memang awalnya Nabi diutus, Rasul diutus
untuk menuai orang-orang yang harus diselamatkan. Setelah orang-orang mendengar pemberitaan Tuhan dan pengikut Kristus mulai banyak, maka kita bukan lagi tuaian. Kita adalah orang yang menuai. Kita adalah pekerjanya Tuhan. Jadi selain kita diberkati oleh Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Apa itu? Yaitu menuai. Yaitu kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar baik. Bapak Ibu bertanya, Pak, saya nggak mengerti bagaimana caranya penginjilan. Pak, bagaimana caranya memahami Alkitab? Wong saya mencoba untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, mutung di tengah-tengah, Pak. Sampai Imamat saya kembali lagi ke Kejadian lagi. Sampai Nehemia saya kembali lagi ke Kejadian lagi. Saya nggak pernah sampai habis, Pak. Bagaimana saya caranya menginjil, Pak? Nah, salah satu cara yang Tuhan berikan kepada kita lewat 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua, itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus mengungkapkan perasaannya kepada jemaat di Korintus dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa seluruh jemaat di Korintus adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu pernah melihat iklan? Kalau ada di koran, kalau ada di handphone, itu ada yang namanya iklan ya. Kita lihat YouTube ada iklan sekarang. Iklannya banyak. Di TV apalagi ada iklan. Yang namanya iklan itu harus menarik. Yang namanya iklan itu harus bagus. Kenapa? Supaya konsumen tertarik untuk membeli. Benar kan Bapak Ibu? Produk itu atau memakai jasa itu. Kalau iklannya jelek, suaranya jelek, gambarnya jelek, terus awut-awutan, iklan itu asal-asalan, maka mungkin produknya orang lain berkata gini, produknya mungkin nggak bagus. Loh, kamu kok bisa tahu produknya nggak bagus? Iya, iklannya nggak menarik, iklannya nggak bagus. Kita seperti iklan, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang dituntut harus menampilkan yang baik, menampilkan yang sempurna. Terus Bapak Ibu bertanya, Pak, kita kan nggak sempurna. Yes, kita nggak sempurna. Tapi Tuhan yang menyempurnakan kita dengan cara apa? Dengan cara kita mendengar firman Tuhan, dengan cara kita membaca firman Tuhan, dengan cara kita diam di dalam hadirat Tuhan. Maka lama-kelamaan yang jelek dalam hidup kita akan keluar, tetapi yang baik akan tertanam dalam hidup kita. Sehingga kita menampilkan iklan yang terbaik di luar sana. Saat Bapak Ibu berada di dalam pekerjaan, Bapak Ibu dan saya mungkin ada orang yang berkata-kata jelek kepada kita, tapi kita tidak membalas. Mungkin ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita tidak membalas. Mungkin ada orang-orang yang berpikir tidak baik kepada kita, kita tidak membalas. Justru kita melakukan kebaikan. Di saat orang kepingin mencoba untuk menjatuhkan orang lain, di saat orang kepingin untuk mencapai satu level dengan cara yang tidak baik, kita tidak melakukannya, kita tidak ikut-ikutan, maka kita sudah menjadi iklan yang terbaik. Kita mencoba dalam diri ini, kita mencoba dalam kehidupan ini. Jadilah iklan di mana engkau berada, di dalam sekolah, yang masih sekolah ya, di dalam keluarga yang belum menikah, atau yang sudah menikah, di dalam pekerjaan yang sudah bekerja, di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Tampilkanlah iklan yang terbaik, supaya orang lain tertarik. Bagaimana orang tertarik? Sedangkan kalau kita aja nggak bisa nampil yang terbaik, ternyata kita juga ngomongnya kotor, ternyata kita juga mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, ternyata kita juga melakukan hal yang tidak benar. Bagaimana orang tertarik untuk datang kepada Tuhan, sedangkan kita adalah iklan yang buruk? Bagaimana caranya kita menampilkan iklan yang baik, Bapak Ibu? Ada satu firman Tuhan dikatakan bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, yaitu sesuai dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kita supaya diri kita ini terus baik, terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ya, ujung-ujungnya adalah firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menjaga kehidupan ini, kita berkata, kita berpikir, kita bertindak, semua sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah suratan yang terbuka. Rasul Paulus berkata gitu,
Kita bukan surat yang tertutup. Ya, beberapa waktu lalu ada artis yang mencoba untuk memberikan surat yang terbuka di masa PPKM yang level 4 ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu ya, suratan terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Nah, Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi artinya surat itu diberikan kepada Pak Presiden, diupload di media sosial supaya banyak orang yang bisa membaca, banyak orang yang bisa berkomentar atau mendukung, atau bahkan mungkin ada yang nggak mendukung Bapak Ibu. Artinya suratan yang terbuka ini apa? Terbuka untuk umum. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk bisa menjadi iklan untuk umum. Bukan untuk kalangan sendiri. Yang repot adalah ada anak Tuhan yang tidak mau keluar rumah. Yang repot adalah ada anak Tuhan yang nggak mau bekerja dengan orang di luar anak Tuhan. Yang repot adalah anak Tuhan ini hidupnya hanya rumah gereja, rumah gereja, rumah gereja. Bagaimana dia bisa menjadi iklan yang baik kalau dia tidak menampilkan diri di luar sana? Nah, ada orang yang berkata, saya nggak mau Pak keluar sana karena di luar sana banyak virus, di luar sana banyak dosa Pak. Saya tahu itu, karena kita hidup dalam dunia ini pasti kita itu cenderung melakukan dosa. Tetapi disinilah kita dituntut bagaimana kita tetap melakukan yang terbaik. Walaupun kanan, kiri, ya depan, belakang kita melakukan yang tidak baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk yang namanya punya integritas. Kita melakukan apa yang kita omongkan, ya kita lakukan. Apa yang kita ucapkan sesuai firman Tuhan, yaitu yang kita lakukan bersama-sama. Disitulah anak Tuhan menjadi iklan yang terbaik. Bapak Ibu tidak bisa memberikan garam kepada garam. Jadi garam kalau tertumpuk dengan garam, apa faedahnya? Garam itu harus diberikan kepada makanan, supaya makanannya punya rasa. Garam itu harus diberikan kepada ikan, supaya ikannya tidak bau untuk pengawet ya Bapak Ibu. Garam itu harus diberikan kepada tempat yang lain, media yang lain supaya berguna. Jangan garam dikumpul dengan garam tok. Buat apa lama-lama dibuang karena nggak ada gunanya. Kita adalah garam, kita nggak boleh tawar. Justru kita harus memberikan rasa kepada yang lain. Kita harus memberikan warna kepada yang lain. Kalau nggak ada kita, seakan-akan dunia ini flat gitu ya. Tapi karena ada kita, maka orang berkata, loh ternyata masih ada ya orang yang jujur. Ternyata masih ada ya orang yang taat. Ternyata masih ada ya orang yang mencintai Tuhan. Itu siapa? Ya kita. Kita melakukan ini bukan saat kita keluar terus kita pasang topeng, kita pasang muka, kita kelihatannya anak Tuhan, bukan. Kita melakukan ini di saat kita sendirian. Bagaimana dan apa yang kita lakukan saat kita sendirian? Yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi apa adanya saat di keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saya bisa ngomong di gereja, bisa melayani di gereja, bisa ngomong di depan banyak orang, seperti orang yang wah luar biasa, rohaninya top. Tetapi belum tentu keluarga kita terberkati. Kalau Bapak Ibu mau cek kehidupan saya, cek istri saya, tanya saja sama istri saya. Bisa melalui WA, bisa melalui datang. Bagaimana Pak Riko? Bagaimana Om Riko? Apa yang Pak Om Riko lakukan setiap hari? Bagaimana caranya Pak Riko mengasihi? Atau bagaimana caranya Pak Riko berumah tangga dengan Ibu? Bapak Ibu boleh cek. Kenapa saya dengan istri nggak pernah pasang topeng? Kami berusaha untuk melakukan apa adanya. Ini kami, kenapa? Karena kami tahu bahwa kalau ada yang salah harus diperbaiki. Bukan ada yang salah disembunyikan. Bukan ada yang salah kita tutupi. Supaya orang nggak melihat kesalahan kita atau nggak melihat kekurangan kita. Tetapi orang melihat kebaikan tok. Lah, segala sesuatu yang ditutupi itu suatu saat pasti akan kebongkar Bapak Ibu. Daripada kebongkar di kemudian hari terus kita malu. Lebih baik kita ubah hidup kita. Kita perbaiki hidup kita. Kalau iya katakan iya. Kalau masih kurang baik ya berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan kehidupan ini. Kenapa sekali lagi? Karena kita adalah suratan yang terbuka. Kita adalah pekerjanya Tuhan. Yang harus menuai jiwa. Yang harus membawa jiwa kepada Tuhan.
Mungkin kita nggak bisa ngomong, bertobatlah, terima Yesus. Mungkin kita nggak bisa ngomong gitu. Tetapi melalui pemberian kita, tetapi melalui sikap kita, melalui ucapan kita, melalui aktivitas kita di masyarakat, di kelompok-kelompok, bahkan di perusahaan, di tempat usaha kita, kita bisa mendapatkan jiwa. Kenapa? Ini ayat penutupnya Bapak Ibu. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi atau bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah atau Tuhan kita melawat mereka. Jadi otomatis kita tahu sekarang bahwa meskipun kita hidup di dunia ini melakukan kebaikan atau keburukan, Alkitab sudah menyatat bahwa akan ada orang yang mungkin memfitnah kita, akan ada orang yang mungkin tidak menghargai kita, akan ada orang yang gak suka sama kita. Ya memang Alkitab sudah mencatat, kalau kamu dibenci, ingatlah aku terlebih dahulu dibenci. Ayat ini mengatakan, seandainya satu kali nanti kamu difitnah orang, kamu dijahatin oleh orang, kamu tetap berbuatlah baik. Perbuatan baikmu itu harus dari awal. Bukan saat kamu dijahatin saja kamu berbuat baik. Sebelum dijahatin maupun sesudah dijahatin, baiklah kita tetap berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Bukan hanya memberi. Banyak orang berpikir berbuat baik itu hanya memberi. Bukan. Tapi berbuat baik adalah berbuat sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu di khotbah yang kedua, Bapak Ibu, minggu yang kedua. Bagaimana kita mau menuai supaya kita dapat menuai apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu berbuat baiklah, berbuat kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar memberi. Pak, saya dibenci orang itu, Pak, saya beri dia makanan. Pak, saya kemarin difitnah orang itu, saya datangi. Bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan. Tapi melakukan kehendak Allah, itu berbuat baik di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berintegritas, apa yang ada di dalam kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu semua selaras dengan firman Tuhan. Saat kita dihina, kita tetap mengasihi, itu berbuat baik. Saat kita dihina, difitnah, kita tetap mendoakan, itu berbuat baik. Saat kita dihina, dicelakai, kita justru memberkati mereka, itu berbuat baik Bapak Ibu. Saat kita dihina, dicelakai, kita tidak dendam kepada mereka, itu berbuat baik. Kita bahkan mengampuni mereka, itu berbuat baik. Itu memuliakan nama Tuhan. Sehingga satu kali endingnya apa? Seperti yang ada saya garis hijau ya. Pada saatnya nanti mereka akan memuliakan Allah saat mereka dilawat oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat, loh orang ini saya hina kok tetap diam, kok malah berbuat baik pada saya, kok mengasihi saya, kok mengampuni saya, kok tetap menyapa saya. Pada saatnya nanti kalau Tuhan melawat mereka, mereka akan kita tuai. Dan tuaian itu akan kita bawa ke ladang Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu adalah pengerja yang baik. Kamu adalah hamba yang baik. Kamu membawa gandum ke ladangku. Kamu membawa gandum ke gudangku. Untuk aku kumpulkan bersama-sama di kehidupan yang kekal nanti. Mari Bapak Ibu, mumpung kita ini masih minoritas. Justru kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita harus menuai, kita harus membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan. Yang seperti yang tadi itu, milikilah cara hidup yang tidak bercacat, yang tidak bercelah, yang bukan bertopeng. Kalau orang bertopeng Bapak Ibu itu bisa gawat. Satu sisi dia kelihatan baik, tapi karena dia bertopeng sisi yang lain dia pas kelihatan buruk. Orang justru bukan malah kasihan sama dia, malah benci Bapak Ibu. Tapi kalau kita berubah dari dalam, berubah dari cara hidup kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini, orang melihat orang itu loh baik, orang itu loh luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Mari sebagai pekerja Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sudah menuai dan kita harus melakukan pekerjaan Tuhan, membawa jiwa ke ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat
pagi hari ini Tuhan, kami mengerti satu step lagi bahwa kami adalah pekerja-pekerjanya Tuhan, di mana kami harus membawa jiwa-jiwa ke ladang Tuhan. Ampuni selama ini kami berbuat salah Tuhan. Kami mau berbuat baik, berbuat yang benar di hadapan Tuhan, supaya satu kali nanti kami bisa menjadi berkat bagi orang. Bahkan kami bisa membawa jiwa-jiwa baru ke tempatnya Tuhan, mengenal Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan bersama-sama dengan kami. Pakai kami Tuhan, ubahkan kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat hari ini, memberkati kami dari anak kecil, remaja, kaum muda, kaum bapak, ibu, sampai yang dewasa tua Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami dengan kesehatan, dengan segala yang limpah daripada surga. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami juga ada yang beristirahat. Tolong turunkan berkat atas kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami pulang membawa berkat penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini adalah musim menuai. Mari kita saksikan warta dalam minggu ini. Sekian warta gereja minggu ini. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup WhatsApp gereja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.